tentang pola bilangan. Pola bilangan. Bilangan yang berpola. Apa tuh? Apa sih maksudnya berarti? Gimana nih? Coba nih kita ambil contoh. Bilangan asli. Bilangan asli itu berapa sih? Satu gitu kan, mulainya dari satu, terus dua, tiga gitu kan, empat, lima, wah dan seterusnya nih, enam, tujuh, seterusnya. Oke, berarti gimana sih bentuknya bilangan asli ini? Kalau bilangan asli pertama, satu. Bilangan asli kedua, dua. Bilangan asli ketiga, tiga. Yang pertama itu satu gitu kan. Yang kedua itu dua. Sama juga yang ketiga itu tiga. Oh berarti kalau dibilang ini suku ke pertama gitu kan, bilangan asli satu. Suku kedua, dua. Bilangan asli yang suku ketiga, tiga. Berarti sama nih. Oh sama ya sama. Oh berarti kalau suku ke N gitu ya. Kalau saya ini suku ke N gitu kan. Sampai suku ke N. UN. Berarti bilangan aslinya ya N gitu kan. Oke, jadi sama dengan N. Nah ini nih, jadi kalau pola kita mau nentuin bentuk umum dari rumusnya nih apa gitu ya. Bukan rumus sih, lebih formula suku KN-nya. Oke. Ini bilangan asli. Terus ada pola apa lagi kira-kira? Gimana kalau kita ambil bilangan kuadrat? Nah, misalnya bilangan kuadrat 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kelihatan ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Sebenarnya kalau udah bilangan kuadrat udah kelihatan dong, 1 kuadrat gitu kan. Kalau ini lihat 1 kuadrat, ini kan hasilnya ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Tadi nih, ini misalnya suku pertama gitu kan, U1. Ini kedua, ya memang dua, tapi dikuadratin gitu kan. Ini ketiga, emang tiga dikuadratin. Ini 4, ya emang 4 dikuadratin. Ini 5, ya emang 5 dikuadratin. Berarti kalau sini ada N, nggak mungkin N aja, tapi N kuadrat gitu kan. Ini pasti di sini hasil N kuadrat. Jadinya UN-nya sama dengan dari N di kuadratin. Bener nih. Oh, ternyata kalau bentuk kuadrat tuh seperti ini nih. Apa namanya? Formulanya. Tapi gitu kan. Tapi ternyata slide ini itu juga bisa kelihatan loh. Gimana sih maksudnya? Dari polanya ini, wah ternyata kan pola bilangan yang kita mau lihat. Pola itu seperti apa? Coba kalau kita realisasikan ini dalam bentuk, misalnya si Adi punya 1 kelereng. Nah, siapa lagi namanya? Temannya Tony lah misalnya punya 4 kelereng. Dia susunnya 1, 2, 3, 4. Kalau 4 ke samping, panjang banget nanti kalau bikin 9 sampai 25 gitu kan dia. Nah, terus habis itu siapa lagi? Dodi lah punya 9 kelereng, berarti 1, 2, 3 gitu kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus siapa lagi tuh? Si Rahmat lah punya 16 kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan. 13, 14, 15, 16. Terus siapa lagi? Si Dianto punya 25 kelereng. Ya udah bikin lagi gitu kan. Oke. Nah sebenarnya kelihatan gak sih ini kalau dia punya 1, ini bentuknya 1 nih. Gitu kan. Terus tadi si apa? Ini si Adi, ini si Dodi 4. 4 tuh dari mana nih? 4. Ini kan 1, di sini juga 1. Kelihatan nggak bentuknya? Oh, ini 2, di sini 2. Oh, ini juga 2. Terus si siapa? Rahmat tadi ya? 9. Berarti ini 3, di sini 3. Di sisi-sisinya gitu kan supaya kelihatan ya. Oh, ini ada 4 kelereng. 4 kelereng pas 4 kamu kali 4. Hasilnya 16, 3 kali 3, hasilnya 9, 2 kali 2, hasilnya 4, 1 kali 1, hasilnya 1. Ataupun pas digambar, ternyata dia membentuk, iya, persegi nih, persegi. Nah, persegi. Dengan sisi-sisinya sama nih. Oke. Terus persegi gimana sih cari luas sisi persegi itu gimana? Kalau ini sisi, berarti sisi kayak sisi gitu kan. Nah sedangkan kalau ini kita main ke pola bilangan, berarti kalau ini kan banyaknya nih. Ini misalnya suku ke 1. Nah, U1 nya 1 kali 1. U2 berarti ini 2 kali 2.
U3. Nah, ini berarti 3 kali 3. U4. Berarti ini 4 kali 4. U5. Ya berarti 5 kali 5. Tanpa digambar titik-titiknya banyak kelihatan nih nanti. Biasa 5 kali 5. Misalnya kalau U5. U5 tuh 5 kali 5. Misalnya gitu. Kalau misalnya UN. UN berarti kan ada banyak N gitu kan. Kali N, iya nih, N kali N. Atau bisa jadi bentuknya sama seperti bilangan kuadrat, N kuadrat. Berarti ternyata pola bilangan tuh kalau di kita misalnya dalam bentuk gambar itu kita bisa lihat nih, oh dia berbentuk apa ya. Jadi kalau dia bentuk persegi seperti nyari luas persegi, sisi ke sisi, N kali N nih, jadi N kuadrat ya. Terus kalau kira-kira kalau bentuknya persegi panjang atau segitiga gimana ya? Lihat ya next video. Oke. Kita udah tahu tuh tentang pola bilangan yang umum, bagaimana cari formulanya, dan kalau pola bilangan bentuknya persegi. Oke, sekarang kita mau tahu. Kalau tadi persegi bisa dari sisi kali sisi, berarti N kali N gitu kan. Oh, udah kelihatan dari bentuk luasnya. Gimana ya kalau bentuknya persegi panjang? Nah, kita ambil aja nih contohnya. Misalnya ada pola persegi panjang nih bentuknya nih. Yang pertama ada 2. Yang kedua ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus yang ketiga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 gitu kan? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu juga bisa. Yang keempat, ya ada 20 tuh, kamu lihat kan. Oke, terus yang seterusnya bisa dibuat juga gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya ada berbagai macam. Nanti bisa dari bentuknya bilangan ke gambar, dari gambar ke bilangan, atau bisa langsung nih ditentuin gimana bentuk formula dari N-nya, suku ke N-nya nih. Sekarang gimana berarti ya? Ya tadi kita lihat dulu, ini kan dia pola persegi gitu kan, pola persegi. Sebenarnya kelihatan nih kalau persegi panjang maksudnya. Kalau tadi yang sebelumnya persegi. Kalau persegi sisi kali sisi berarti N kali N gitu kan. Berarti formulanya asalnya juga dari bentuk luasnya. Nanti kalau luas persegi panjang apa sih? Luas persegi panjang itu sebenarnya kan panjang kali lebar ya nggak? Oke, dimana panjangnya lebih panjang gitu dibanding lebarnya biasanya gitu ya. Luasnya itu panjang kali lebar. Nah, ini bisa nggak bentuknya persegi panjang? Kelihatan banget nih sebenarnya dari yang udah mulai besar tuh kelihatan nih bentuknya persegi panjang ya. Kalau di mana sisi yang satu nih panjangnya 3 gitu kan. Sisi satu lagi panjangnya 4. Nah, memang lebih panjang gitu ya. Oke. Ini juga sama nggak? Iya, ini sisinya itu 2, yang ini satu lagi 3. Oke. Ini juga sama nggak? Ini sisinya 4 gitu kan, yang ini sisinya 5. Kelihatan nih pola berarti ya. Yang ini sama, bisa ini 1 nih artinya nih. Ini artinya sisi cuma 1. Nah, kalau yang ini 2. Oke. Terus kelihatan nggak? Ini pertama awalnya adalah suku 1 gitu kan. Nah, suku 1 suku 1. Lihat tuh. Ini terus ini suku kedua. Ini suku 2, berarti ini 2. Nah, suku ketiga U3. Nah, ini 3. Nah, tuh. Suku keempat U4. Nah, ini suku keempat nih, berarti. Lah. Sekarang ternyata pasti suku 1 bukan 1 kali 1 sama 1 kali 1 kan persegi panjang, berarti kalinya sama yang lebih panjang nih daripada lebarnya. Berarti kalau misalnya suku 1 awalnya 1, kalinya sama yang lebih panjangnya 2 gitu kan. Wah, kelihatan nih 1 kali 2 kan bentuk persegi panjangnya lebar gitu kan. Berarti sisi ke sisinya ini 1 kali yang lebih panjang kayak 2. Oke. Terus yang suku kedua 2 kali 3 gitu kan. Nah, kelihatan nih. Kelihatan nggak polanya? Suku ketiga 3 kali 4 setelahnya dong. Berarti kalau suku keempat 4 kali 5, bener nggak kayak 5? Wah iya. Berarti kalau di sini ada suku kelima nih, yang ditanya U5 gitu kan, suku kelima. Berarti gimana? Kira-kira bentuknya? Iya, 5 kali 6 setelahnya. Bener nggak 5 kali 6? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 5-nya tapi yang melebar, berarti ini 6. Nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 5. Oke. Wah, nanti kalau dibentukin persegi panjang, mengikuti polanya nggak? Iya dong, jalan. Dari 1 ke 2, ke 3, ke 4 nih lebarnya naik. Berarti ke sini ke 5. Nah, yang ini bentuknya panjangnya lebih panjang 6. Oke. Berarti kalau nanti ditanyanya suku ke N, UN. Nah, gimana gambarnya? Berarti gambar bentuk persegi panjangnya sama nih. Tadi kalau suku 1, 1, suku 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, berarti suku ke N ya ini N gitu kan. Bentuk salah satunya nih, lebarnya nih istilahnya. Nah, terus kalau panjangnya, dia lebih panjang ternyata gitu kan, lebih panjang. Lebih panjangnya, kalau 1 kalinya kedua, setelahnya 2 kali 3, setelahnya 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, kali setelahnya, tapi setelahnya berapa? Setelah 1 gitu kan. Oke, bedanya 1 nih. Berarti kalinya N kali M plus 1, betul. Dari 5 tambah 1, 6. Dari 4 tambah 1, 5. Dari 3 tambah 1, 4. Oke, berarti kalau DN, lalu kali M plus 1. Oke, berarti kalau UN, itu rumusnya adalah N kali M plus 1 gitu kan, dimana persegi panjang kan panjang kali lebar gitu ya. Oke, berarti lebih kali yang sama yang lebih panjangnya nih. Nah, di paling lebih panjang itu N kali M plus 1. Oke, udah ya. Nah, sekarang kalau udah persegi panjang, gimana nih segitiga? Oke, sekarang kita mau pahami nih pola bilangan yang bentuknya segitiga. Dari sebelumnya udah kelihatan kalau persegi, kan persegi itu luasnya sisi ke sisi, berarti N kali N. Kalau persegi panjang, namanya kan panjang kali lebar gitu, istilahnya kalinya sama yang lebih panjang gitu. Berarti kalau ada N kali sama M plus 1 gitu kan. Oke, nah kalau segitiga gimana ya? Nah, tahu dulu nih, gimana sih segitiga? Wah, kalau yang tahu rumus umumnya bilangnya alas kayak tinggi bagi 2. Tapi sebenarnya itu dari mana asalnya ya? Jadi asalnya itu sebenarnya dari sebuah persegi panjang. Kalau kita mau nyari luas segitiga gitu kan, luas segitiga, ini persegi panjangnya kita bagi 2. Copotlah dia gitu kan, dibagi 2. Nah, inilah luas segitiganya. Tuh, ini luas segitiganya. Awalnya kan berarti kalau kita bilang persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar gitu kan. Berarti kalau cuma segitiganya aja gitu ya, segitiganya aja, berarti yang ini dihilangkan gitu, yang sebelah sininya nih dihilangkan nih. Oke, jadilah dia apa? Panjang kali lebar bagi 2. Nah, makanya suka dikatakan karena daripada panjang sama lebar nanti keliru nih sama panjang sama lebar di persegi panjang, bingung. Wah, berarti diganti aja di alas kali tinggi bagi 2. Nih asalnya. Jadi asalnya tuh formula ini tuh sebenarnya dari persegi panjang bagi 2 kalau luas segitiga. Oke, jadi kita tahu asalnya dari situ. Kira-kira kebentuk pola bilangan bisa nggak ya? Jadinya ini dibagi 2, berarti kalau luas segitiganya nanti ternyata kalau bentuknya pola bilangan, jadi kan kalau persegi panjang ini N kali M plus 1. Karena luas segitiga adalah persegi panjang dibagi 2, ini luas segitiganya dibagi 2 gitu kan, cus. Oh, berarti kalau gitu formula di di segitiga gitu, suku ke M di segitiganya adalah N kali M plus 1. Tadi kan persegi panjangnya dibagi 2. Benar nggak ya seperti ini? Hasil formulanya segitiga. Coba kita buktiin nih, kita lihat nih. Oke, kita punya bentuk pola bilangan. Yang pertama 1 nih, yang kedua 3, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa nih? 10, iya 10. Oke, sebenarnya sih kalau kita lihat yang pola bilangan yang tadi yang sebelumnya gitu ya, 2, 6, 12, 20. Kalau kita bagi 2, jadi 1, 3, 6, 10. Sebenarnya kelihatannya ya, 1, 3, 6, 10. Sama dong ya. Berarti sebenarnya benar nih formulanya gitu ya. Oke, tapi di mana ya? Nah, sekarang coba kalau segitiganya ini kita bentukin lagi jadi kayak persegi panjang tadi. Kelihatannya misalnya dari yang ke pola kedua ya. Kalau yang pola pertama emang kelihatan agak ribet nih kalau dibentukin. Tapi kalau yang kedua, nah ini berarti ada 3 lagi gitu kan. Wah, bentuknya jadi benar persegi panjang nih. Terus segitiganya dibalik gitu kan. Oke, terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Wah, jadi persegi panjang lagi nih. Oke, terus 1, 2, 3 gitu kan.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, jadi persegi panjang lagi nih. Padahal sebelah sini ya udah segitiga nih tadinya bentuknya tuh. Ini udah bentuk segitiga tuh gitu kan. Oke, ini juga segitiga. Wah, oke. Ditemuin sama setengahnya gitu kan. Berarti dengan nilai yang sama juga nih. Tuh, segitiganya lagi kan ini menjadi satu. Wah, ternyata polanya jadi bentuknya persegi panjang. Oke, jadi bentuknya persegi panjang. Kalau kayak gini nggak ditulisin bentuk segitiganya bisa langsung kelihatan bentuknya persegi panjang. Sama nih, asalnya berapa tadinya? Sebelah sini sisinya. Ini 2, ya kan? Ini 3, ini 4 nih, N kan sama. Oke, terus di sininya 4. Oke, di sini 3. Oh, dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Tambah 1 kan tadi. 4 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau 1, ya udah. Mau ditasihin yang lain juga boleh lagi. Misalnya kalau bentuknya persegi panjang lagi. Kalau enggak kan kalau dia sendirian itu sebenarnya kalau dia sendirian ya bentuk segitiganya sendirian aja gitu. Kalau di satu emang agak rumit nih kalau kita dari cuma satu. Nah makanya kalau nentuin nggak bisa cuma dari satu suku aja nih, satu pola satu. Oh itu bisa siapa aja, bisa UN sama dengan N. Nah itu satu, UN sama N kuadrat, bisa bilangan asli, bisa bilangan kuadrat gitu kan. Tadi bisa apa, persegi, pola persegi, bisa pola segitiga. Oh, jadi jangan hanya menentukan pola tuh dari satu suku, gak ketemu nanti formulanya gitu ya. Minimal biasanya dari 3 sampai 4 kelihatan lah ya. Kalau 2 pun juga belum tentu itu karena bisa jadi sama nanti ya. Oke, ini berarti dari 1 ke 2. Nah, tapi kan kita cari yang segitiganya aja. Segitiganya aja berarti ini 2 dikali 3 tapi dibagi 2. Kayak tadi nih formulanya, bagi 2. Ini 3 kali 4 bagi 2 gitu kan. Ini juga 4 kali 5 bagi 2. Ini 1 kali 2 bagi 2. Ah, berarti selesai dong. N, ini kan N suku ke N nih. Kalau ini N, UN gitu ya. Yang tadi kan U1. Oke. 1 kali 2 bagi 2 setelahnya kan seperti rusnya segitiga. Berarti oke, sisinya dikali sama yang lebih panjang nih dari persegi panjang ya, 2 kali 3 bagi 2, 3 kali 4 bagi 2 gitu ya. 4 kali setelahnya 5 bagi 2, berarti N kali setelahnya N plus 1 bagi 2. Nah sama nih, berarti iya sudah sesuai. Ternyata kalau pola segitiga dari pola persegi panjang bagi 2 gitu kan. Oke, udah ya.